Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Yang pasti semuanya kuat, ceria, dan semangat. Pada pagi hari ini, yuk kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan penyanyi bersama. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita buka tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan bahwa kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Tuhan, Kau yang urapi guru-guru sekolah minggu dan kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan, biar Kau yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih banyak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit diri ya adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita katakan halo halo kawanku semua.
semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmur. kita sudah banyak memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan ku ingin mengasihi.
Haleluya, Yesus, segala pujian syukur hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cintamu, penyertaanmu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami sudah banyak memuji dan memuliakan namamu. Sekarang tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu bukan saja menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mau dengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, Tante mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Tante mau tanya dulu, apa kabarnya semua? Apa kabar anak sekolah minggu? Kuat, ceria, hahaha. Sekali lagi ya adik-adik, apa kabar anak sekolah minggu? Kuat, ceria, hahaha. Puji Tuhan, kalian semua anak-anak yang bersemangat dan pastinya disayang Tuhan. Nah, adik-adik silahkan duduk semua. Kita mau duduk tenang, duduk diam mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Buat kakak-kakak kelas besar yang sudah bisa baca, boleh siapkan Alkitabmu. Kita mau fokus mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Tante mau cerita tentang Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, yang menciptakan bumi beserta isinya. Nah, adik-adik, selain menciptakan, Tuhan juga berkuasa membinasakan, juga menyelamatkan segala ciptaannya, termasuk di dalamnya manusia. Nah, adik-adik, saat ini Tante mau cerita tentang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir. Nah, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, tahu nggak adik-adik, mereka itu ditindas dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Adik-adik tahu nggak artinya diperbudak? Diperbudak itu disuruh bekerja keras tanpa henti dan tanpa dibayar. Nah, bangsa Israel sangat tersiksa. Mereka sangat tersiksa. Pagi, siang, malam hari pun mereka disuruh bekerja keras tanpa henti. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan kasihani kami. Dan Tuhan mendengarkan seruan dari bangsa Israel. Kemudian Tuhan menolong mereka dengan mengutus Nabi Musa. Nabi Musa diutus Tuhan ke tanah Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel dan Nabi Musa sudah keluar dari tanah Mesir, maka ketahuanlah sama raja Mesir, yaitu Firaun. Maka raja Firaun sangat marah. Dia sangat marah sekali. Ekspresi marah gimana? Seperti itu Raja Firaun sangat marah. Kemudian ia mengumpulkan pasukannya dan mereka mengejar bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sudah tiba di tepi laut Teberau. Maka sangat ketakutanlah bangsa Israel ketika melihat Raja Firaun beserta pasukannya datang mengejar mereka. Mereka mau lari kemana? Di depan mereka ada laut. Nggak mungkin mereka berenang. Lautnya dalam. Mereka semua ada anak kecil, ada yang sudah tua, sudah tidak mungkin untuk berenang. Naik kapal, mereka banyak banget, nggak mungkin muat satu kapal. Dan pada saat itu kapal tidak ada di sana. Mereka sangat ketakutan. Kemudian Nabi Musa berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka dan seruan dari Nabi Musa. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan ke atas laut Teberau tersebut. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Laut itu terbelah menjadi dua dan di tengahnya ada jalan kering. Kemudian bangsa Israel berjalan dari tengah laut tersebut. Di
kanan, kiri mereka dindingnya adalah air laut tadi yang sudah terbelah oleh karena kuasa Tuhan. Mereka lari semua. Nah, ketika mereka sudah tiba di seberang, kemudian Raja Firaun beserta pasukannya juga berjalan di tengah laut tersebut. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Tariklah tongkatmu." Kemudian Musa mengangkat tongkatnya, mengambil tongkatnya. Air laut tersebut kembali menyatu dan Raja Firaun beserta pasukannya tenggelamlah mereka di tengah laut tersebut. Nah, adik-adik, percayakan Tuhan kita sangat luar biasa. Tuhan berkuasa menyelamatkan juga membinasakan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir, dari Raja Firaun beserta pasukannya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kebenaran firman Tuhan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sekarang Tante mau tanya dulu, apa pesan firman Tuhan tersebut buat kita? Nah, adik-adik, Tuhan kita berkuasa menyelamatkan maupun membinasakan segala ciptaannya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau kita tetap dekat, tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita dalam kondisi apapun. Tetapi kalau kita menjauh daripada Tuhan, melakukan segala larangan Tuhan sudah larang kita, kamu jangan mencuri, tetapi kita mencuri. Kamu jangan melawan orang tua, tetapi kita melawan orang tua. Maka Tuhan juga berkuasa untuk membinasakan kita. Adik-adik, intinya lakukanlah segala perintah Tuhan dan jauhi segala larangan Tuhan. Kalau kita melakukan segala perintah Tuhan dan kita rajin minta tolong, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Baik dalam belajar, Tuhan tolong saya, mampukan saya agar saya bisa mengikuti pelajaran ini. Tuhan tolong orang tua saya, berkati orang tua saya. Maka Tuhan pasti akan memberkati orang tua kita. Doa yang sungguh-sungguh pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan pada saat ini. Ayo adik-adik, cerita firman Tuhan tersebut bisa adik-adik baca di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Sekali lagi ya, Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Puji Tuhan, saat ini kita boleh tutup Alkitab kita, tapi jangan lupa baca firman Tuhan tersebut. Oke, ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat firman Tuhan juga untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Lembutkan tanah hati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati juga orang tua mereka, berkati juga semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah kami. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan. Pertemukan kami minggu yang akan datang Tuhan. Berikan kami kesehatan agar di minggu yang akan datang juga Tuhan kami tetap bisa untuk memuji membesarkan nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada saat ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.